Masalah ekonomi, misalnya penghasilan Muhammad Said, 10 juta per bulan. Yang disampaikan kepada istri berapa? 10 juta. Jangan 5 juta. Kalau 5 juta, ya 5 jutanya kemana? Yakinlah Pak, kecantikan seorang perempuan itu tergantung suaminya bagaimana memberikan uang. Betul? Bu, aku wakilkan siang ini. Aku wakilkan perasaannya selama ini yang terpendam. Yakin Pak, kalau semua penghasilan Bapak berikan kepada istri, keuangan dipegang oleh istri, yakin insya Allah cepat habis. Semuanya mau dibeli. Lihat tetangga mau beli sepeda listrik mau. Lihat tetangga beli kulkas model baru mau. Ngomonglah sama suaminya, Kak, beli kulkas Kak. Kayak tetangga sebelah itu, nah kata suaminya, kulkas kan nggak ada. Ada di belakang, kulkas masih bagus. Kata istrinya, ada Kak, model baru. Kapan dipencet es batunya langsung keluar. Kata suaminya, kau nih nak beli kulkas apa mau beli kandang ayam? Jalan-jalan ke jalur 3. Perginya berjalan kaki. Kalau ibu-ibu tidak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Dijawab pula tadi Pak oleh ibu-ibu, Pak Ustaz, jangankan kawin lagi, ketahuan selingkuh saja saya doakan cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliyyi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat, yang kami muliakan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Di sini hadir mungkin Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Di sini hadir Bapak PU2 UKD, Pak ya, Pak Samsidan, iya, Pak Sirot, dan Bapak Jahil, dan bapak-bapak, hadirin tamu undangan, ibu-ibu, subhanallah cantiknya luar biasa ini. Yang memakai kerudung yang berwarna-warni, subhanallah, dari tadi duduk di bawah panggung, di bawah tenda, di bawah panggung sini. Memakai jilbab yang berlainan bentuk, subhanallah, ada yang bulat, ada yang segi empat, ada yang lonjong. Memakai baju berwarna-warni, tapi sedikit ibu-ibunya ya, tapi tidak apa-apalah. Ada yang memakai baju warna apa ini? Marun ya, marun, ada yang coklat, ada yang merah tadi itu. Subhanallah cantiknya luar biasa, saking cantiknya cantiklah kerudungnya dibandingkan orangnya. Sehingga saya punya pantun buat ibu-ibu nih. Pergi mancing di daerah hulu, mancingnya di tepi kolam. Sekarang saya mau bertanya ibu, baju yang dipakai itu sudah lunas belum?
Tuh. Cantik boleh, betul. Tapi jangan kecantikanmu itu membuat engkau berbangga diri. Apalagi sombong. Cantik wajar karena masih umur 20 tahun, 30 tahun. Semua orang melihat menetes air liur. Tapi nanti kalau sudah umur 60 tahun, 70 tahun, bukan air liur lagi yang menetes, air mata. Kenapa menetes air mata? Rambutnya sudah putih, giginya sudah satu persatu meninggalkan tempatnya, pipinya sudah keriput, malai sebedak sebauli ya. Berpisah bedak sama kulit. Kalau pakai gincu mana bibir. Apakah masih dikatakan cantik? Tidak. Ini sibuk selfie yang cantik. Dari tadi dari rumah selfie, sampai di bawah tenda ini selfie. Kata yang jelek lemaknya jadi orang cantik selfie terus. Tapi ada juga Pak Ustaz jelek, mengkonjak mukanya, tapi dia selfie terus. Tapi tidak cantik. Dia itu tidak cantik, tapi sok kecantikan. Ya, kita salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Kita menantikan penantian turun. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yuk sama-sama salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita doakan pengantin ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang terhormat, mempersingkat waktu ya, karena tadi saya diberikan waktu ceramah sedikit. Yang terhormat, yang kita banggakan kedua mempelai, yaitu saudari Ananda Nur Rahmadani binti Bapak Ismaini dan Ibu Samsidar, dan suaminya yang ganteng, subhanallah, jauh-jauh dari Sungai Kerupuk, desa Teluk Payung. Saya satu desa ini. Saya dari desa Teluk Payung juga pada 4. Ananda siapa? Muhammad Said bin Muhammad Aras, Bapak Aras. Kita doakan pengantin ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat-cepat diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari gunung bersama dengan sahabat. Di perkampungan itu Rasulullah melihat ada masjid. Nama masjidnya itu Masjid Bani Muawiyah. Di masjid itu Rasulullah mampir sholat sunnah 2 rakaat. Mampir sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Rasulullah berdoa, menceritakan doanya ini kepada sahabat. Apa kata Nabi? Inni sholaitu sholatan rohbatan wa rohbatan.
sesungguhnya aku tadi sholat 2 rakaat karena takut kepada umatku. Kenapa Rasul sholat? Rasul meminta 3 permintaan. Fasa'altu Rabbi salasan waman fa'atoni isnatani waman ani wahidatan. Meminta 3 permintaan Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 yang dikabulkan, 1 yang ditolak. Apa yang diminta oleh Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta yang pertama, sa'altuhu alla yaqtula ummati bisinina fafa'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau hancurkan, jangan engkau binasakan umatku gara-gara kelaparan. Kemudian Allah mengabulkan. Yang kedua doa Nabi, wasa'altuhu ala yuzhiru alaihim adwan fafa'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau hancurkan, jangan engkau binasakan umatku gara-gara musibah. Kemudian Allah kabulkan. Yang ketiga doa Nabi, wasa'atuhu alai alla yalbasuhum syi'an fa'aba alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau jadikan umatku saling fitnah atau berbeda pendapat. Dan Allah tidak mengabulkan doa Nabi yang ketiga. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau jadikan umatku itu, jangan engkau hancurkan umatku gara-gara kelaparan. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah mengetahui tempat persembunyian binatang tersebut dan Allah mengetahui tempat penyimpanannya. Semua itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang menjadi pertanyaan, binatang sekecil semut dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita manusia takut miskin? Kenapa? Bahkan suatu pekerjaan sekalipun itu yang mengandung nilai ibadah tidak mau kita lakukan. Contoh menikah. Anak pemuda umurnya 30 tahun ditanya, "Hei, kenapa aku tidak menikah?" Apa dijawab pemuda ini? "Aku tidak menikah, tidak punya uang. Kebun tidak punya. Kalau aku menikah nanti, apa yang mau aku kasih anak bini aku?" 30 tahun tidak menikah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tidak menikah, 70 tahun baru mau menikah. Akhirnya dapat nenek-nenek janda tua menikah, gadis lewat. Betul lah, tak ada lagi gadis, kecuali kalau bapak banyak duitnya baru dapat gadis. Lewat, tidak menikah. Hah? Itu yang menghalangi laki-laki supaya tidak menikah. Uang. Perempuan, Pak, yang menghalangi siapa? Orang tuanya. Betul dah? Sudah saling kenal, sudah ta'arupan, sudah cocok. Yang dihalangi siapa? Orang tuanya yang menghalangi. Yang menghalangi apa? Wampanai. Betul dah? Ini ada seorang pemuda datang melamar anak Pak Haji. Anak Pak Haji ini cantik, kembang desa lah. Ditolak lamarannya karena Pak Haji memasang uang panen 100 juta. Mundur dia, pemuda ini. Padahal pemuda ini rajin ibadah, keluaran dari pesantren, Pak. Disuruh dia bersanji, dia bisa. Disuruh dia ceramah, memang ahlinya. Disuruh mimpin jadi imam, memang dia penghafal Quran. Ditolak lamarannya, sakit hati dia.
Gara-gara uang panik 100 juta. Akhirnya pemuda ini pindah orang yang uang paneknya kecil. Akhirnya dia menikah. Pemuda ini berjanji, Pak, kalau saya menikah, saya akan bikin bangga orang tua dan mertuaku. Wah, singkat cerita, akhirnya dia menikah. Ada masjid di dekat rumahnya, dia jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemuda yang ditolak cintanya. Anak Pak Haji tadi jadi menikah. Ada yang melamar membawakan uang panik 150 juta. Jadi dia menikah. Ditanya oleh tetangga Pak Haji, Pak Haji menerima lamaran pemuda itu ya? Iya. Kenapa Pak Haji menerima? Apakah Pak Haji tidak melihat latar belakangnya? Tidak. Dia orang kaya. 150 juta guys uang paneknya. Belum ada di Sumatera Selatan ini 150 juta. Cuman aku, kata Pak Haji. Akhirnya singkat cerita, jadilah dia menikah 2 hari 2 malam pestanya. Mengundang artis dari Jakarta. Kata sambutannya Pak Kades. Singkat cerita, pernikahan berlangsung 2 hari 2 malam. Setelah pernikahan, anak Pak Haji dibawa pergi. Siapa yang bawanya? Pak Kades. Siapa yang bawanya? Suaminya tinggal di rumah, katanya orang kaya. 3 bulan setelah pernikahan pulang, anak gadisnya Pak Haji itu menangis di depan orang tuanya. Bapak, ternyata pembohong. Kenapa nak bohong? Ternyata suami aku itu bukan orang kaya. Katanya kebunnya berhektar-hektar, rumahnya bertingkat-tingkat di Palembang. Ternyata itu rumah sewa semuanya. Sekarang suamiku di mana? Suami aku sudah ditangkap sama polisi. Ternyata dia itu adalah bandar dan pemakai. Jadi kau nak sekarang aku sudah diceraikan Bapak. Jadi kau janda. 6 bulan dia menjanda. Cantik. Pemuda banyak naksir. Apalagi bapak-bapak banyak naksir. Datang melamar ditolak pemuda. Menikah dia, diterima lamarannya adalah tok kaya. Menerima lamarannya gadis ini janda ini. Dia tidak percaya lagi dengan pemuda, karena pemuda banyak dustanya. Banyak modal dusta. Akhirnya menikah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Pak Haji takut miskin. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kriteria kepada kita. Cara mencari pasangan ada 4, kata Nabi. Yang pertama, tungkahul mar'atul arba'in. Nikahilah perempuan itu bagi laki-laki. Bagi perempuan sama. Nikahilah laki-laki itu karena 4 syarat. Yang pertama, limaliha, karena dia itu kaya. Tapi jangan kekayaan dijadikan sebagai patokan. Harta tidak menjamin kebahagiaan, betul? Hari ini dia kaya, besok siapa yang jamin? Yang kedua, walinasabiha. Lihat karena keturunannya, keturunan baik-baik. Tapi jangan keturunan dijadikan sebagai patokan. Karena kenapa? Bisa jadi bapaknya ustaz, ibunya ustazah, anaknya malampir.
Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Tapi jangan kecantikan dijadikan sebagai patokan. Bisa jadi cantik hari ini, besok operasi dia, tidak cantik lagi. Yang keempat apa? Wali diniha, jadikan agama sebagai patokan. Kalau agama kau jadikan sebagai patokan, insya Allah yang tiga-tiganya dapat semuanya. Walaupun dia itu miskin, tapi kalau agamanya bagus, terimalah dia. Walaupun dia itu bukan keturunan baik-baik, tapi kalau agamanya bagus, terimalah dia. Yang ketiga, walaupun dia jelek, tidak cantik, keriting rambutnya, gendut, hitam, pendek, hidup lagi, pesek lagi. Tapi kalau agamanya bagus, terimalah dia. Apalagi sudah dia itu kaya, keturunan baik-baik, cantik pula, soleha pula. Kalau ada seperti itu, oh aku juga mau lagi satu. Itu yang pertama. Yang kedua apa doa Nabi? Wasa'altuhu ala yuzhiru alaihim adwan fafa'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau hancurkan umatku gara-gara musibah. Kita lihat Aceh tanggal 29 tahun 2004 bulan Desember terjadi gelombang tsunami dengan ketinggian 30 meter ke atas, ke bawah 10 meter, dengan total meninggal dunia 143.000 jiwa orang meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sekarang tidak mengenal kota Aceh? Tidak. Aceh sekarang sudah menjadi kota yang indah. Mereka bangkit dari keterpurukan, maju dari ketertinggalan, karena mereka yakin dan percaya Nabi sudah pernah berdoa umatnya Nabi Muhammad tidak akan hancur gara-gara musibah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa doa Nabi? Wasa'altuhu ala yalbasuhum syi'an fa'aba alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau jadikan umatku saling fitnah dan berbeda pendapat. Ini anak berbeda pendapat sama orang tuanya, orang tua berbeda pendapat dengan anaknya, istri berbeda pendapat dengan suami. Wajar. Karena kullu ra'sun ra'yun, setiap kepala itu pasti punya pendapat masing-masing. Tapi jangan dijadikan perbedaan pendapat itu bisa menghancurkan persaudaraan, bisa menghancurkan rumah tangga. Apalagi pengantin baru, ya, Nur Ramadhani, Rahmadani dan Muhammad Said, pengantin baru. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalah. Agar rumah tangga tidak ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Mogalah itu rumah tangganya ustaz, istrinya ustazah, pasti ada masalah. Oh ada Pak Ustaz, 20 tahun dia berumah tangga tidak pernah ada masalah. Tidak pernah, istrinya tidak pernah marahi suaminya, suaminya tidak pernah marahi istrinya. Oh ternyata selidik punya selidik bisu. Pasti ada masalah. Tapi ingat, bagaimana supaya masalah itu tidak menghancurkan rumah tangga? Ada 4. Ya, perhatikan ya, ada 4. Yang pertama, jikalau anak ada masalah, orang tua mertua jangan ikut campur. Betul? Orang tua tidak boleh ikut campur permasalahan rumah tangga anak. Karena kenapa? Kebanyakan orang tua jikalau ikut campur permasalahan rumah tangga anaknya, walaupun tidak semuanya, itu orang tua pasti membela anaknya. Betul? Ini perlu digarisbawahi, ini permasalahan, bukan urusan. Kalau urusan anak menantu mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli kebun, orang tua mertua dibantu kalau ada duit. Terus anak
Ketika ada masalah dalam rumah tangganya, jangan menceritakan kepada orang tua, ya, saudara, teman, apalagi curhat di media sosial. Ini gawe ibu-ibu ini. Kapan kena marah oleh suaminya, curhat di media sosial, menangis dia, dipoto mukanya, menetes air mata, diupload di Facebook. Kemudian ditulis, tidak kusangka kau begitu. Ini salah, itu salah. Akhirnya ada laki-laki hidung belang, dikasihkannya lock warna merah itu di Facebook. Lock super. Wah. Akhirnya dia komentar, aku tidak tega dek melihat air matamu itu membasahi pipimu. Apa sih masalahnya yang sebenarnya? Itu kak, suami aku itu ini salah, itu salah. Memang suami kau itu. Akhirnya dia curhat, ada perasaan timbul cinta. Karena cinta itu datangnya dari mana? Enggak, bukan dari hati, dari Facebook. Turun ke mata, turun ke mata, turun ke WA, akhirnya masuk ke hati. Selingkuh istrinya. Ibu-ibu juga kalau ada masalah jangan curhat di media sosial. Ini sibuk bikin status. Apalagi kalau suaminya selingkuh, tidak usah bu, tidak usah curhat. Berdoa kepada Allah. Kalau suami sudah kelewat batas selingkuh, pokoknya kalau sudah selingkuh itu lewat batas. Selingkuh, berdoa minta kepada Allah, jangan bikin status. Ya Allah. Kalau perempuan itu kan kalau sudah ada mau, ya Allah. Apalagi masalah suami selingkuh, menetes air mata. Ya Allah, suami aku selingkuh, ya Allah. Lindungilah suami aku, ya Allah. Jadikanlah suami aku itu seperti monyet di depan para wanita di luar sana. Ya Allah. Dan jadikanlah semua wanita di luar sana seperti kuntilanak di depan suami aku. Tolak balak. Itu. Yang kedua apa? Agar rumah tangga terhindar dari masalah. Yang kedua, harus saling terbuka antara suami dan istri. Namanya juga suami istri haruslah buka-bukaan, betul? Kalau tidak buka-bukaan, bagaimana mau jadi barang itu? Masalah ekonomi. Kalau masalah itu pacaklah dia berdua. Tidak dibuka itu laju, apalagi bukanya laju. Masalah ekonomi, misalnya penghasilan Muhammad Said, 10 juta per bulan. Yang disampaikan kepada istri berapa? 10 juta. Jangan 5 juta. Kalau 5 juta, yang 5 jutanya kemana? Yakinlah Pak, kecantikan seorang perempuan itu tergantung suaminya bagaimana memberikan uang, betul? Bu, aku wakilkan siang ini. Aku wakilkan perasaannya selama ini yang terpendam. Yakin Pak, kalau semua penghasilan Bapak berikan kepada istri, keuangan dipegang oleh istri, yakin insya Allah cepat habis. Semuanya mau dibeli. Lihat tetangga mau beli sepeda listrik mau. Lihat tetangga beli kulkas model baru mau. Ngomonglah sama suaminya, kak beli kulkas kak. Kayak tetangga sebelah itu nah, kata suaminya kulkas kan nggak ada. Ada di belakang kulkas masih bagus. Kata istrinya, ada kak model baru. Kapan dipencet es batunya langsung keluar. Kata suaminya, kau nih nak beli kulkas apa mau beli kandang ayam? Kulkas kak, akhirnya beli. Itu baru dari segi perabot, belum dari segi kecantikan. Perempuan bedaknya 3, betul? Ada sabun untuk di kamar mandi,
Sabunnya dak level boy. Nupo gitu, apalagi sanglet untuk cuci piring. Ada merek sabun itu Force Gis Whitening, nggak tahu juga apa artinya itu. Itu sabun. Belum untuk Scarletnya. Ada pagi, ada malam. Oh, skincare. Ada pagi, ada malam. Belum dari cila, belum dari lipstick. Itu dari segi fashion, kecantikan. Belum dari segi pakaian. Pakaian perempuan 20:1. 20 bajunya ibu-ibu, 1 baju suaminya. Dapat aja Pak. Setiap acara ganti baju. Ada acara dusun 1, baju baru. Ada acara dusun 2, baju baru. Sehingga pengantin itu setiap ada pengantin ganti baju baru terus. Suaminya cuma 1 bajunya. Kapan beli baju? Kalau hari raya Idul Fitri. Itu terus baju suami dipakai bagi acara pengantin. Itu terus bajunya. Pergi ke pasar, itu terus bajunya. Akhirnya ditegur oleh istrinya. Kakak, tidak usah lagi lah kau pakai baju itu. Baju kakak kan cuma 1. Akhirnya digantilah baju suaminya. Karena suaminya takut sama bini. Akhirnya kebetulan habis pemilihan pakai baju partai. Pergi ke pasar baju partai. Pergi ke acara pernikahan baju partai. Sholat berjamaah di masjid baju partai. Tahun kedua lah koyak baju. Tahun ketiga tidak pakai baju lagi suaminya. Sehingga survei membuktikan banyaklah laki-laki yang tidak pakai baju dibandingkan perempuan yang tidak pakai baju. Betul? Dari segi pakaian. Itu ekonomi harus saling terbuka. Dari romantisme rumah tangga, kalau suami kurang romantis, istri wajib ingatkan suaminya. Apa kata istrinya? Kak, dulu pengantin baru kakak ini romantisnya sama adek. Kapan mau tidur dicium? Kapan bangun dari tidur dicium? Kadang aku belum mandi dicium. Apalagi meluk jarang nian. Ini kalau meluk, kalau ada maunya baru panggilan sayang. Sekarang kita tanya pengantin ini, kayaknya senyum-senyum terus nih. Muhammad Said, waktu tinggal sedikit. Muhammad Said sekarang kan sudah menjadi suami. Itu di sebelah itu siapa? Istri. Kalau nanti sudah berumah tangga, apa yang mau kau panggilkan istrimu? Adek, sayang, my babe, apa mehani? Dengarlah, ayam beb. Sekarang Ramadhani, apa yang mau panggilkan suami tak? Ayam beb itu Kakak, adek, kakak sayang. Tidak tahu, masih malu-malu. Tidak apa-apa, di depan mertua panggilan kakak, adek. Kalau di kamar panggilan sayang lah. Ustadz, apa panggilan istrinya? Oh, kalau saya panggil istri adek. Istri saya panggil saya kakak. Walaupun di luar sana banyak panggil saya ustaz, masa istri saya panggil saya ustaz? Misalnya istri lagi nyapu, kita peluk dari belakang misalnya. Kemudian istri kesel, apa sih Pak Ustadz ini panggilnya? Kan gak enak. Jatuh harga diri Ustadz. Itu dari romantisme. Terus yang ketiga, pesan saya, apabila terjadi keributan nanti rumah tangga, iya, Muhammad Said, hindari main kekerasan. Betul? Jangan main fisik. Hari ini main fisik, besok pasti main fisik. Istri, suami tidak boleh main fisik.
Emang ada istri main fisik? Ada. Suami jadi marah-marahin. Suaminya digocok, ditendang. Kalau ada istri seperti ini adalah istri yang durhaka. Istri durhaka, jangankan mau masuk surga, mencium baunya surga saja tidak bisa. Walaupun dia rajin sholat 5 waktu, walaupun puasa Ramadan tidak pernah tinggal, walaupun dia rajin menutup aurat, walaupun dia rajin sholat tahajud sampai gidaknya hitam, tapi durhaka dengan suami, tidak mau nurut perintah suami. Kalau suaminya merintahkan kebaikan, kalau merintahkan kejahatan tidak boleh nurut. Tidak taat dengan suaminya, ini istri dayus, tidak akan masuk surga. Kalau ada istri meninggal dunia, perhatikan ibu, kalau ada ibu-ibu istri meninggal dunia, kemudian suaminya menangis di depan jenazah istrinya, suaminya berdoa, ya Allah, masukkanlah istri aku ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, karena dia ini istri yang penurut, rajin ibadah, taat dengan aku sebagai suaminya. Ridho suaminya, alamat istri ini masuk dalam surga. Jikalau ada sebaliknya, ada istri meninggal dunia, suaminya menangis